cuma bisa kerja kuli, masih berani berharap makan enak di sini. Untung suami aku baik, mau nanggung biaya di rumah ini. Dengar tuh kata Laras, kalau bukan karena balas kasihan Aris, kalian itu udah jadi pengemis di jalanan. Harusnya kalian sujud syukur bisa napas di bawah atap rumah mewah ini. Maaf, Bu. Banu, kerja yang benar. Jangan cuma bengong dengerin orang sukses ngomong. Kalau nggak ada Aris, kamu itu nggak bakal bisa makan hari ini. Iya Bu, Banu lanjut kerja dulu. Ya ampun Aris, menantu idaman ibu emang luar biasa. Mobil baru lagi. Duh, tetangga sebelah pasti pada panas nih lihat kesuksesan kamu. Cuma mobil murah buat jalan-jalan sore kok Bu. Bukan apa-apa buat aku nih, oleh-oleh dari luar kota. Semua buat ibu. Aku sama Laura izin nginep di sini ya seminggu. Mumpung lagi cuti nih. Aduh, capek banget aku, Bu. Mana panas banget lagi. Fatimah, kamu ngapain di situ? Bukannya buatin minum, malah asik pegang sapu. Fatimah, budek ya kamu. Lihat tuh, kakak kamu sama suaminya udah sampai. Bukannya disambut, malah diem aja kayak patung. Cepet ambilin minum yang dingin. Jangan bikin malu ibu di depan Aris, menantu ibu yang kaya raya ini. Iya, Bu. Bentar, Fatimah taruh sapu dulu terus ke dapur. Gak usah pakai nanti, sekarang. Dasar anak gak tahu untung. Bisanya cuma numpang hidup, tapi disuruh dikit aja leletnya minta ampun. Ayo masuk Aris, Laras. Ibu udah siapin makanan paling enak buat kalian. Biarin aja si Fatimah itu, emang gak ada gunanya dia. Makan yang banyak ya, Aris. Kamu kan udah capek kerja cari uang buat kita semua. Harus makan yang enak-enak, jangan sampai sakit. Makasih ya Bu. Emang ayam goreng masakan ibu paling pas di lidah aku. Banu lapar banget. Baru selesai angkut semen di proyek tadi. Enak aja kamu main ambil aja. Itu ayam buat Aris sama Laras. Kamu makan aja tuh sisa sayur di kuali. Udah syukur aku kasih makan gratis di sini. Bu, Mas Banu kan juga capek kerja. Masa cuma dikasih sayur sisa doang? Kasihan dia, Bu. Berisik deh, Fatimah. Harusnya suami kamu itu malu. Udah miskin, cuma bisa kerja kuli, masih berani berharap makan enak di sini. Untung suami aku baik, mau nanggung biaya di rumah ini. Dengar tuh kata Laras, kalau bukan karena balas kasihan Aris, kalian itu udah jadi pengemis di jalanan. Harusnya kalian sujud syukur bisa napas di bawah atap rumah mewah ini. Maaf Bu, aku nggak maksud begitu. Udah, gak usah banyak alasan. Cepet habisin nasinya, pakai sayur sisa di kuali. Terus bantuin Fatimah beresin dapur. Habis ini Fatimah, kamu temenin ibu bawa barang dari pasar. Ibu mau belanja makanan yang enak-enak buat Aris dan Laras. Duh, Bu Tejo, lihat nih menantu kesayangan aku, si Aris, baru aja beliin emas lagi. Katanya ibu pakai aja, jangan kayak orang susah. Gitu tuh kalau punya menantu sukses. Wah, makin mentereng aja ya Bu Halimah. Beruntung banget punya menantu kayak Aris. Tapi itu si Fatimah kok kayak keberatan banget ya bawa belanjaannya. Alah, biarin aja. Anggap aja dia lagi olahraga. Kan cuma bisa ngasih makan janji manis doang. Mana mampu dia beliin istrinya baju bagus. Lihat tuh bajunya Fatimah, udah kayak lap, buluk banget. Bu, tolong. Tangan Fatimah sakit banget. Ini plastik belanjaannya berat banget. Gak usah manja kamu itu anak gak berguna. Bisanya cuma nikah sama laki-laki gembel. Udah untung aku ajak jalan ke pasar. Sekarang cepet jalan. Habis ini pindahin barang-barang kamu ke gudang belakang. Kamar kamu mau dipakai Aris sama Laras. Mereka mau istirahat tenang. Iya Bu, Fatimah sama Mas Banu nanti pindahin. Yujeng, kita lanjut. Punya anak yang bungsu gagal. Untung yang anak nomor 1 dapat berlian kayak Aris.
Sabar ya dek, Mas belum bisa kasih kamu rumah sendiri yang layak. Mas, ibu tadi rendahin kamu lagi di pasar. Aku sakit hati banget dengernya, Mas. Dibilang laki-laki gak berguna di depan banyak orang. Padahal Mas sudah kerja banting tulang sampai tengah malam. Ditambah lagi ini dek, tagihan rumah sakit ibu Mas di kampung makin numpuk. Mas bingung harus cari pinjaman kemana lagi, sedangkan pengeluaran kita di sini juga besar. Kita pasti bisa lewatin ini semua, Mas. Aku rela tidur di sini asal aku sama kamu. Aku nggak butuh harta kayak yang didapat Mbak Laras. Aku cuma butuh Mas jangan pernah nyerah sama keadaan ini. Mas yang kuat ya, Allah nggak tidur. Aku janji Fatimah, aku nggak akan biarkan mereka injak-injak kita selamanya. Setiap tetes keringat aku hari ini bakal jadi bukti kalau harga diri aku nggak bisa dibeli sama uang Aris. Kita harus tabung setiap rupiah. Kita bakal pergi dari sini. Kita bakal hidup layak nanti. Iya, Mas, kita harus kuat. Tidur ya, Mas. Besok bakal jadi hari yang lebih berat lagi buat kita. Selama Mbak Laras dan Mas Aris liburan di sini, hari-hari kita bakal jadi lebih berat. Bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita beri tepuk tangan untuk Nak Aris, menantu Ibu Halimah yang sudah menyumbang 10 juta rupiah untuk acara santunan warga miskin kita hari ini. Makasih Pak RT. Memang ya, punya menantu itu harus yang tangannya di atas, bukan yang tangannya di bawah. Minta-minta terus. Aris ini emang rezekinya gak habis-habis karena sayang sama mertua. Ah, ibu bisa aja, daripada uangnya habis nggak jelas, mending buat bantu warga. Ya hitung-hitung nutupin rasa malu keluarga, karena ada anggota keluarga lain yang cuma bisa jadi beban desa. Itu tuh yang lagi angkut-angkut sampah. Kasian ya Ibu Halimah, punya menantu satu kaya raya, yang satunya lagi cuma bisa angkut sampah. Ya kerjanya serabutan gitu, gak jelas kerjanya dia, terusan dibeda-bedain. Banu, kerja yang benar. Jangan cuma bengong dengerin orang sukses ngomong. Kalau nggak ada Aris, kamu itu nggak bakal bisa makan hari ini. Iya Bu, Banu lanjut kerja dulu. Waduh, kotor banget nih. Mobil aku habis kena debu di jalanan. Tukang cuci, sini. Bersihin ya, bersih ya. Jangan sampai ada lecet sedikit pun. Harga mobil ini lebih mahal dari harga diri kamu. Hahaha, Aris, ini kan adik ipar kamu yang dibilang beban itu ya. Kok kerjanya begini amat? Ya beginilah, kalau otaknya nggak dipakai buat nyari peluang, cuma bisa pakai otot. Banu, kerjanya yang benar. Kalau kinclong aku kasih bonus. Mobil kamu udah bersih, Aris. Kamu nggak perlu pamer di tempat aku cari nafkah. Nih, aku dengar-dengar kata istrimu lagi butuh uang buat berobat ibu kamu di desa kan? Ambil tuh, pungutin satu-satu. Lumayan buat beli nasi bungkus hari ini. Kamu mungkin punya uang, Aris, tapi kamu nggak punya tata krama. Alah, belagu, udah miskin, jangan banyak gaya. Pungutin itu uangnya, atau aku laporin ke 25, biar kamu diusir dari rumah malam ini juga. Aku pungut uang ini bukan karena aku tunduk sama kamu, tapi karena uang ini masih berguna, nggak kayak kesombongan kamu. Kalian siapa ya? Main masuk aja ke rumah orang kayak malam-malam gini. Sopan dikit dong. Nggak usah banyak bicara. Saudara Aris sudah menipu investasi ratusan orang dan hutangnya di bank sudah macet total. Rumah ini, mobil, dan semua asetnya disita negara malam ini. Kalian segera angkat kaki juga malam ini. Penipu. Apa-apaan sih? Mas Aris, kamu ngomong dong. Mereka bohong kan? Rumah ini kan atas nama Ibu Halimah. Mas Aris beliin rumah ini tuh buat ibu. Laras, aku pakai sertifikat rumah ini buat jaminan pinjaman modal bisnis kemarin. Ternyata semuanya rugi total.
Maksud kamu apa, Aris? Jadi selama ini rumah megah ini bukan punya ibu. Semua kekayaan kamu itu palsu. Kamu bohongin ibu. Ibu udah pamer ke semua orang kalau kamu menantu kaya. Aku stres dituntut gaya mewah ibu terus. Makanya aku ambil jalan pintas. Sekarang harta kita semua habis. Udah ya, drama keluarganya nanti aja kalian lanjut di jalanan. 10 menit dari sekarang saya mau kalian sudah nggak ada di sini. Paham? Oh iya Aris, kamu jangan kemana-mana. Polisi sebentar lagi jemput kamu. Kamu bakal dipenjara atas kasus penipuan. Loh, enggak bisa gitu dong. Hahaha, dasar pengacot. Giliran nipu orang semangat, giliran udah kena hukum begini malah jadi ayam sayur. Tolong, jangan diambil semua. Itu harta-harta bergaya saya. Pak RT, tolong saya Pak RT. Saya mau tidur di rumah mana kalau rumah ini disegel? Wah, dapat kualat ya Bu Halimah. Mana menantu idaman yang katanya mau kasih makan sekampung, ternyata kasih makan uang haram hasil nipu. Dengar-dengar dia katanya kabur dari polisi ya. Rasain, makanya jadi orang jangan sombong. Kasihan tuh si Banu sama si Fatimah. Dulu kamu usir ke gudang, sekarang kamu siap-siap jadi gelandangan. Ibu, ayo pergi dari sini. Malu diliatin orang-orang. Mereka semua ngetawain kita. Pergi kemana Laras? Aris sudah kabur ninggalin kita. Tetangga nggak ada yang mau ngebantu. Semuanya malah syukur-syukurin ibu. Gusti, kenapa jadi begini nasib aku? Mereka semua kan udah aku bantuin. Aku sering kasih uang donasi. Kenapa malah jadi begini? Asal ibu tahu aja ya, karena ibu sombong, kita tuh cuma respect sama uang ibu. Kalau udah miskin begini, apa bedanya sama gelandangan? Mas Banu, Mbak Fatimah, saya senang deh lihat kalian baru 3 bulan pindah ke kontrakan saya ini. Tapi warung nasinya udah mulai ramai, kelihatan telaten kerjanya. Makasih banyak ya Pak. Alhamdulillah, yang penting halal dan cukup buat bayar kontrakan tiap bulan. Mas, ini modal jualan buat besok. Udah aku pisahin ya. Tabungan kita juga masih aman. Rasanya tenang banget ya Mas, punya tempat sendiri meskipun kecil begini. Iya Dek, nggak ada lagi yang bentak-bentak kamu atau suruh-suruh kamu jadi pembantu di rumah itu. Kita mulai semua dari nol di sini. Alhamdulillah ya, cuma modal Mas sisin uang dari gaji Mas, rabutan sama kayu-kayu bekas proyek, kita bisa bikin semua ini. Kamu capek nggak hari ini? Capeknya hilang Mas, kalau lihat hasil keringat sendiri. Aku nggak butuh rumah megah kalau di dalamnya isinya cuma hinaan. Di sini nasi sama garam pun rasanya nikmat. Bu, nasinya udah bau asem. Aku nggak kuat makannya. Perut aku sakit banget dari tadi sore belum masuk makanan. Makan aja sedikit Laras, daripada kita mati kelaparan. Ibu nggak punya uang lagi. Semua perhiasan ibu udah dijual semua buat kita bertahan hidup selama 3 bulan ini. Aris benar-benar jahat. Dia pergi nggak tahu kemana dan biarin kita kayak gembel begini. Ini semua gara-gara ibu juga. Terlalu bangga-banggain Mas Aris. Nggak taunya dia penipu. Sekarang mana orang-orang kampung yang dulu sering ibu pamerin duit? Gak ada yang satupun mau nampung kita.
Iya, ibu salah. Ibu dibutakan sama harta haram Aris. Ibu nyesel udah buang Fatimah sama Banu. Mungkin hidup mereka lebih layak dari kita sekarang. Kini ibu ngerasa gimana rasanya tidur di tempat yang lebih kotor dan busuk dari gudang mereka dulu. Ibu mau minta maaf sama mereka, tapi ibu malu. Ibu malu banget. Udahlah Bu, mereka pasti udah seneng kita hancur begini. Mungkin ini balasan buat kita. Tidur Bu, biar lapar ini nggak kerasa. Nasi harganya berapa, Neng? Saya cuma punya uang 2.000 perak di kantong. Ibu, ya Allah Gusti. Ibu kenapa bisa begini? Ibu kemana aja selama ini? Waktu kejadian di malam itu, aku sama Mas Banu lagi pulang ke kampungnya Mas Banu, jenguk ibunya yang sakit. Pas aku balik ke rumah ibu, udah kosong. Aku nggak tahu ibu di mana. Fatimah, maafin ibu nak. Ibu jadi gelandangan. Ibu lapar. Ibu nggak punya siapa-siapa lagi. Aris ninggalin ibu. Laras juga nggak tahu sekarang di mana. Dia sama ibu ngegembel bareng. Tapi Laras sekarang pergi nyari kerja dan gak balik-balik, gak tahu kemana. Duduk di sini Bu, jangan berdiri di pinggir jalan begitu. Banu, kamu gak marah sama ibu? Ibu udah jahat banget sama kamu. Ibu udah hina kamu kayak sampah di depan orang-orang. Ibu gak pantas ada di sini. Makan dulu Bu, urusan maaf itu belakangan. Perut lapar nggak bisa diajak kompromi. Di sini nggak ada menantu kaya atau miskin. Yang ada cuma anak yang mau berbakti sama ibunya. Makan ya Bu. Maaf Banu, maaf. Ibu benar-benar buta dulu. Ternyata yang ibu hina inilah yang sekarang kasih ibu makan. Mas Banu, Mbak Fatimah, saya mewakili warga mau minta maaf. Dulu kami kemakan omongan sombong dan ikut-ikutan ngerendahin kalian. Ternyata kalian yang paling sabar dan sukses dengan cara yang jujur. Nggak apa-apa Pak, namanya hidup, kadang kita salah lihat. Yang penting sekarang semuanya udah damai. Mari Pak, dimakan hidangannya. Maaf, cuma ala kadarnya. Sekarang ibu nggak usah mikirin apa-apa lagi. Fokus jaga kesehatan aja, sambil bantu Fatimah di warung kalau ibu mau. Bapak ibu sekalian, dengerin saya. Saya ini contoh mertua yang sombong dan pilih kasih. Saya dulu sanjung-sanjung kekayaan palsu sampai saya lupa mana anak yang tulus. Sekarang saya sadar harta itu bisa hilang dalam semalam. Tapi bakti anak dan menantu yang sabar kayak Banu ini bakal kekal selamanya. Benar banget Bu, Mas Banu emang luar biasa hatinya. Kita mulai hidup baru yang penuh berkah ya Bu, bukan penuh pamer. Makasih ya nak, kamu gak benci sama ibu.